Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali dalam kegiatan Obel Tunas Kreatif SDN Malintang 2. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang budaya positif. Jadi di sini saya berbagi apa yang telah saya dapatkan dalam program calon guru penggerak. Baiklah, langsung saja ulun mulai. Nah, adapun yang ingin ulun sampaikan di sini adalah yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Kemudian yang kedua hukuman dan konsekuensi. Yang ketiga keyakinan kelas. Keempat kebutuhan dasar manusia. 5 restitusi, yaitu 5 posisi kontrol, dan 6 segitiga restitusi. Nah, yang pertama mengenai disiplin positif. Nah, disiplin positif ini adalah merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Nah, ini pasti sudah kita laksanakan di sekolah, namun kita tidak tahu apakah itu termasuk disiplin positif atau tidak. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah membaca atau mendapatkan informasi dari sumber lain tentang disiplin positif. Nah, sekarang saya minta ibu-ibu berhadapan dengan teman di sebelahnya atau di belakangnya. Berdiri kah? Berhadapan. Nah, sekarang tugasnya satu orang sebagai A, kemudian satu orang sebagai B. Ibu berbelakang. Ya, pas. Yang bertugas sebagai A itu mengepalkan tangan. Mengepalkan tangan sekuat-kuatnya supaya kada terbuka. Nah, kemudian yang B itu berusaha untuk membuka kepalan tangan si A. Ya, sekarang coba buka coba usahakan membuka si tangan A, kepalan si A. Sekuat-kuatnya ditahan, Bapak Ibu lah. Ya. Bisa tidak buka? Tidak bisa, Bu. Ya, silakan duduk dulu. Terima kasih. Nah, itu tadi menunjukkan bahwa si A ini mempunyai tekad kuat untuk tidak terpengaruh oleh si B. Nah, begitu juga kita dalam kehidupan sehari-hari. Tahu, kalian bacakan keyakinan kelas yang menurut kalian cocok dengan kelas kalian. Waktunya 10 menit. Silakan. Selesai ya, sekarang ini tahu. Silahkan Fidanya berdiri, dibacakan punya Fida apa ya kira-kira keyakinan kelasnya. Oh iya, bagus sekali. Tepuk tangan. Ya, betul. Silakan anak, ditempel keyakinan kelasnya. Itu tadi adalah contoh penerapan keyakinan kelas di kelasnya. Nah, ini hasil dari pembuatan tadi keyakinan kelas, yaitu yang pertama menjaga keamanan kelas, buang sampah pada tempatnya, saling menghargai, saling tolong menolong, menjaga kesehatan, berdisiplin waktu, menjaga kebersihan kelas, mengerjakan tugas tepat waktu, kemudian bergotong royong, dan masih banyak lagi yang biasanya dimasukkan dalam keyakinan kelas. Nah, sekarang saya minta pian anggap adalah siswa atau murid kelas 2. Nah, jadi ulun minta kan menuliskan keyakinan kelas
sudah, tempelkan di sini aja Gina. Tempelkan di papan tulis ini. Nah, sekarang kita lihat keyakinan kelas yang sudah dibuat. Yang pertama, tidak bicara yang tidak sopan. Nah, sebelumnya ini kalau keyakinan kelas itu kalimatnya kalimat positif. Jadi bukan kalimat negatif. Jadi yang kalimat negatif kita ubah menjadi kalimat positif. Nah, misalnya ini tidak bicara yang tidak sopan. Kalau kalimat positifnya apa Ibu-ibu? Berbicara sopan. Iya, berbicara sopan. Jadi itu keyakinan kelasnya berbicara sopan. Nah, berbicara sopan itu nilai kebajikannya apa? Apa? Iya, kesopanan. Nah, kemudian nih, menjaga kerukunan di kelas itu sudah termasuk kalimat positif. Nah, itu sudah bisa dimasukkan. Nah, kalau menjaga kerukunan di kelas nilai kebajikannya apa? Kerukunan. Nah, kemudian mengetuk pintu dan mengucapkan salam sebelum masuk. Itu apa nilai kebajikannya? Iya, termasuk keagamaan. Kemudian angkat tangan jika ingin bicara. Apa nilai kebajikannya? Angkat tangan jika ingin bicara. Jadi sebelum berbicara tuh angkat tangan. Selain kesopanan, apalagi termasuk apa? Disiplin. Jadi kan tidak membuat keributan. Jadi sebelum berbicara angkat dulu. Jadi tidak berbarengan sama yang lain. Kemudian menjaga ketertiban kelas. Apa nilai kebajikannya? Ketertiban, ya. Membaca doa ketika belajar dan sebelum pulang. Keagamaan. Kemudian disiplin juga termasuk. Nah, disiplin dalam pembelajaran itu sudah pasti disiplin. Nah, ini tidak berbicara sudah sama yang tadi. Nah, itu adalah cara membuat keyakinan di kelas. Jadi nanti diharapkan ibu-ibu sebelum memulai tahun ajaran baru itu bisa membuat keyakinan kelas bersama murid-muridnya. Nah, kemudian materi selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia ini ada digolongkan menjadi 5. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Nah, kebutuhan bertahan hidup ini seperti apa kebutuhannya kalau untuk bertahan hidup? Nah, ya makan. Apalagi? Selain makan? Kebutuhan bertahan hidup? Tempat tinggal. Apalagi? Iya. Nah, kalau yang kedua kasih sayang dan rasa diterima. Nah, itu pasti diperlukan. Semua orang memerlukan rasa kasih sayang. Kemudian penguasaan. Nah, penguasaan ini adalah kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Misalnya kemampuan yang dimiliki murid apa, dia itu ingin
agar diakui oleh yang lain bahwa dia memiliki kemampuan tersebut. Nah, kemudian kebebasan. Kalau kebebasan ini kebutuhan akan pilihan. Jadi murid berhak untuk memilih apa yang dia mau. Kemudian kesenangan itu kebutuhan untuk merasa senang, merasa gembira. Jadi merasa apa ya? Merasa senang, pokoknya ada kesenangan. Nah, itu adalah kebutuhan dasar manusia. Nah, di sini ada kasus, tolong dibaca ibu-ibu, masing-masing dibaca. Itu ada Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati. Nah, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Nah, siapa yang bisa menjawab pertanyaan dari kasus ini? Jadi ada siswa yang bernama Doni itu sering meminta makanan temannya. Apa yang dilakukan kalau kita sebagai guru? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin yang kita lakukan yang pertama kita mendampingi anaknya, menanyakan kenapa anak itu meminta makan orang lain, apakah dia tidak membawa uang jajan atau karena bisa kurang kasih sayang di rumah, jadi dia melakukan pemberontakan itu kepada teman. Jadi dia melakukan apa yang dia merasa karena kurang, dia mengambil punya temannya, seakan-akan itu tidak bersalah, padahal itu merupakan kesalahan yang sangat besar karena bisa berdampak kepada orang lain. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih Bu. Ada lagi yang ingin menyampaikan pendapatnya? Sudah cukup. Nah, jadi Ibu Ambar, kalau kita sebagai Ibu Ambar, yang pasti tadi kata Ibu Arbaina menanyakan kepada anaknya, kenapa jadi sampai melakukan tindakan seperti itu. Nah, jadi kalau dari kasus ini, si Doni itu kira-kira apa kebutuhan yang dia perlukan? Kalau dari kasus ini, kan tadi yang diperlukan nih ada 5 kebutuhan. Kira-kira termasuk kebutuhan yang mana? Nah, mungkin kebutuhan bertahan hidup bisa. Nah, kalau kemungkinan bertahan hidup berarti alasannya karena lapar. Nah, ada lagi yang lain? Iya, mungkin juga kebutuhan kasih sayang karena dia mencari perhatian kepada orang lain dengan cara meminta makanan temannya. Nah, selain itu ada lagi? Iya, kesenangan juga mungkin. Jika alasan Doni adalah ingin apa? Meminta makanannya itu untuk kesenangan dia merasa puas jika meminta makanan temannya. Nah, jadi itu ada beberapa kemungkinan yang menjadi kebutuhan dasar Doni untuk melakukan tindakan tadi. Nah, di sini ada beberapa kalimat yang biasanya diungkapkan murid saat terjadi beberapa kasus. Nah, kita lihat di situ termasuk kebutuhan apa dari yang 5 tadi. Nah, untuk yang pertama, aku ingin belajar sambil bermain di luar kelas biar seru. Itu kira-kira kebutuhan apa? Kesenangan, ada kebebasan. Nah, nanti kita lihat jawaban yang benarnya. Kalau yang nomor 2, ibu guru tidak menyapaku hari ini. Kasih sayang. Yang ketiga, aku bosan belajar matematika gitu-gitu aja. Kebebasan. Yang keempat, aku sebel gambaranku tidak ditunjukkan ke teman-teman di depan kelas. Apa? Pengakuan. Yang kelima, aku merasa bangga dan keren. Pengakuan. Kita lihat jawaban.
Ya, pengakuan itu termasuk tadi adalah salah satu contoh penguasaan, ingin diakui oleh orang lain. Nah, jadi yang pertama tadi jawaban ibu kesenangan. Betul. Kemudian yang kedua kasih sayang. Yang ketiga kebebasan. Yang keempat penguasaan atau pengakuan tadi. Yang kelima juga penguasaan. Nah, jadi ibu-ibu sudah mengerti apa itu kebutuhan dasar dari murid-murid kita. Nah, kemudian kira-kira apa yang akan terjadi di kelas apabila kebutuhan dasar tadi itu tidak kita penuhi? Ya, apa yang terjadi bila tidak kita penuhi kebutuhannya? Yang akan terjadi jika kebutuhan dasar murid tidak terpenuhi, biasanya kelasnya ribut atau anak mengeluh. Ya, kelas ribut, anak mengeluh. Ada lagi yang lain? Selain kelas ribut, anak mengeluh, apa lagi? Bagaimana jadinya anak mengikuti pembelajaran? Seperti apa jadinya kalau tidak dipenuhi kebutuhannya? Mungkin saat pembelajaran tidak kondusif, Bu, karena tidak merasa nyaman. Karena mungkin tadi agak sama dengan Ibu, karena ada ribut, tidak nyaman di kelas. Ya, merasa tidak nyaman. Jadi anak-anak tidak menciptakan lingkungan yang kondusif. Nah, kemudian apa yang guru dan sekolah perlu lakukan untuk menciptakan lingkungan sekolah dan pemenuhan kebutuhan anak yang beragam? Apa yang perlu kita lakukan supaya terpenuhi kebutuhannya? Ya, apa yang kita lakukan supaya terpenuhi kebutuhannya? Bu Yanti? Ya, apa yang kita lakukan sebagai guru supaya tadi kasih sayangnya terpenuhi, kemudian penguasaannya terpenuhi. Yang 5 ini tadi. Mendengarkan. Nah, supaya yang 5 kebutuhan ini terpenuhi, bagaimana cara kita sebagai guru atau sebagai pihak sekolah supaya terpenuhi kebutuhannya? Mungkin kita sebagai guru menjadi contoh yang baik. Ya, silahkan. Mungkin salah satunya guru harus menjadi contoh yang baik bagi siswa dan menciptakan proses pembelajaran yang kondusif agar anak merasa nyaman dan aman di dalam kelas. Mungkin itu. Ya, bagus. Ada lagi? Selain menciptakan lingkungan yang kondusif, kita bagaimana memberikan pembelajaran kepada anak? Strategi. Ya, silakan. Mungkin bisa menggunakan media pembelajaran yang beragam, misalnya yang menggunakan visual, motorik anak, sehingga anak bisa lebih bersemangat dalam belajar. Ya. Terima kasih Bu. Jadi selain kita menciptakan lingkungan yang kondusif, kita dalam belajar itu sebaiknya menggunakan media yang beragam. Jadi selain media, kita juga menggunakan strategi atau pendekatan pembelajaran yang bervariasi. Jadi anak tidak bosan, tidak itu aja. Nah, kemudian materi selanjutnya restitusi, yaitu 5 posisi kontrol, di mana ini adalah tujuannya untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi tujuannya di sini adalah untuk mengajak anak bekerja sama untuk memulihkan dirinya agar tidak berbuat salah kembali. Jadi lebih menghargai nilai-nilai kebajikan yang ada pada dirinya. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Yang pertama penghukum. Jadi guru biasanya memberikan hukuman. Nah, itu seperti sebagai penghukum. Kemudian pembuat merasa bersalah. Jadi guru di sini membuat anak itu merasa bersalah. Kemudian sebagai teman. Nah, sebagai teman itu berarti seperti apa? Kalau guru sebagai teman? Iya, merangkul murid. Kemudian yang keempat sebagai pemantau. Nah, pemantau itu adalah apa?
pengawas atau mengawasi. Jadi guru sebagai pengawas. Kemudian yang kelima manajer. Nah, manajer ini adalah posisi kontrol yang paling ideal. Jadi yang paling ideal itu sebagai manajer. Jadi bila sebagai manajer, guru itu jika anak berbuat kurang baik atau berbuat salah, maka guru pastinya melakukan tindakan restitusi. Nah, ini nanti tindakan restitusinya lah. Nah, kemudian jadi sebagai manajer nih guru itu bukan mengatur, bukan. Guru memvalidasi tindakannya itu. Jadi tindakannya tuh harusnya yang benar kayak apa ya. Nah, kemudian mencari solusinya sama-sama seperti apa. Nah, itu sebagai manajer. Nah, di sini ada contoh perkataan guru yang biasanya diucapkan, itu termasuk posisi kontrol yang mana di antara 5 tadi. Nah, yang pertama, kamu selalu saja salah, selalu pasti, selalu yang terakhir selesai. Nah, itu kira-kira posisi kontrol yang mana? Membuat merasa bersalah. Kemudian ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Nah, termasuk yang mana itu? Masuk yang mana? Tadi kan ada 5. Ada kemudian pembuat merasa bersalah. Yang ketiga teman. Keempat pemantau. Yang kelima manajer. Nah, kalau yang nomor 2 itu termasuk yang mana? Ibunya mengungkapkan bahwa ibunya itu kecewa. Siswanya jadi apa kalau ibunya mengungkapkan kecewa? Apa? Iya, pembuat merasa bersalah. Kalau yang ketiga, ayo bantulah demi bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Termasuk yang mana itu? Teman. Kalau yang keempat, apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Penghukum. Kalau yang kelima, jika kamu perbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Manajer. Nah, sekarang kita lihat jawaban ibu benar apa tidak. Nah, yang pertama itu penghukum karena langsung menyebutkan bahwa dia salah. Kamu selalu saja salah. Nah, itu kan langsung gurunya menyebutkan bahwa si murid itu salah. Nah, makanya di sana penghukum. Nah, kemudian yang kedua, ibu sangat kecewa sekali. Nah, itu makanya disebut pembuat merasa bersalah karena ibunya mengungkapkan bahwa beliau kecewa. Jadi anak tuh merasa bersalah melihat ibunya kecewa. Kemudian yang ketiga, sebagai teman, tuh, ayo bantulah demi bapak. Nah, sebagai teman. Yang keempat, apa yang telah kamu lakukan, sanksi atau konsekuensinya apa, itu hanya sebagai pemantau. Jadi si pemantau ini biasanya mengaitkan dengan peraturan yang ada. Nah, kemudian yang kelima, jika kamu perbaiki diri, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini. Nah, itu termasuk posisi kontrol manajer karena di sana si guru mengajak murid untuk memperbaiki diri dan mencari solusinya. Nah, jadi ada 3 langkah segitiga restitusi yang bisa dilaksanakan jika anak melakukan kesalahan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, jadi bila menstabilkan identitas, tahapan itu di mana guru berusaha untuk membuat si murid tenang. Jadi menstabilkan artinya bahwa perbuatannya itu tidak salah, tidak bahwa setiap orang tuh pernah melakukan kesalahan. Jadi kan si murid tenang jadinya kalau gurunya mengungkapkan pernyataan seperti itu. Kemudian kalau langkah kedua, validasi tindakan yang salah.
Nah, di sini biasanya si guru menanyakan apa alasan anak tersebut melakukan tindakan salah itu. Jadi ditanyakan guru, nah itu berarti memvalidasi tindakannya. Padahal si anak bisa aja melakukan yang hal bisa yang lebih buruk, ya kan? Nah, jadi divalidasi dulu tindakannya kenapa jadi sampai melakukan hal tersebut. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, si anak ditanyakan keyakinannya bahwa anak itu inginnya jadi orang seperti apa. Nah, kemudian dikaitkan dengan keyakinan kelas yang telah disepakati tadi. Nah, itu adalah langkah segitiga restitusi. Nah, di sini ada contoh kegiatan segitiga restitusi. Restitusi. Jadi langkah yang dilakukan guru yang pertama apa tadi? Menstabilkan identitas. Dengan cara apa tadi gurunya menstabilkan identitas? Coba jelaskan langkahnya tadi. Nih, langkah yang ya, menstabilkannya seperti apa, kemudian validasinya seperti apa tadi yang dilakukan. Yang pertama, menstabilkan identitas dengan menyebutkan bahwa teman-temannya juga pernah melakukan kesalahan. Kemudian validasi tindakan yang salah. Tadi yang tindakan yang salahnya adalah tidak membawa dasi dan topi. Terus cara memvalidasinya? Cara memvalidasinya dengan menanyakan kesadaran anak. Menanyakan alasan anak. Kalau menanyakan keyakinannya? Menanyakan keyakinannya ada menyambungkan dengan nilai-nilai
yang telah disepakati. Ya, terima kasih Bu. Nah, jadi menstabilkannya tadi itu dengan cara menanyakan kesalahannya, ya kan? Kesalahannya, kemudian memberikan pernyataan bahwa tidak hanya dia yang melakukan kesalahan. Nah, kemudian yang kedua, validasi tindakan, yaitu dengan cara menanyakan alasan kenapa jadi sampai tertinggal, jadi sampai ketinggalan. Nah, itu ditanyakan, itu berarti validasi. Kemudian kalau menanyakan keyakinan, itu menghubungkan dengan keyakinan kelas yang telah disepakati. Nah, jadi itu adalah langkah dari penerapan segitiga restitusi. Nah, dari materi yang saya sampaikan ini tadi, kira-kira adakah yang mau ditanyakan atau mau berbagi pengalaman tentang penerapan segitiga restitusi? Pasti pernah sudah melakukannya di sekolah, tapi tidak tahu apakah itu termasuk penerapan segitiga restitusi atau tidak. Mungkin Ibu bisa berbagi pengalaman mengenai penerapan segitiga restitusi. Misalnya kasus apa terjadi di sekolah, kemudian diterapkannya seperti apa penerapan langkah segitiga restitusinya. Nih, saya tanya dulu ya, kasus apa yang pernah Ibu alami? Kayak gitu aja. Kasus apa dulu yang pernah dialami di sekolah, yang pernah dilakukan murid Ibu? Mencontek. Nah, ya apa Ibu kasusnya? Mencontek, Bu. Nah, ya misalnya mencontek. Nah, kalau kita menghadapi kasus anak mencontek atau menyontek, apa yang kita lakukan? Apakah kita sudah menerapkan segitiga restitusi atau belum? Apa yang Ibu lakukan? Mungkin yang pernah saya lakukan, yang pertama menanyakan dulu apakah benar atau tidak dia mencontek, karena itu kan kadang dari temannya yang melaporkan bahwa dia mencontek, karena saya tidak melihat secara langsung, Bu. Jadi mungkin menanyakan benar apa tidak dulu kepada anak, mendengarkan penjelasan dia, dan lalu mungkin solusinya mungkin menjelaskan bagaimana yang baik dalam pembelajaran, mungkin apa membedakan yang boleh apa tidak, bagus apa tidak dalam hal mencontek itu. Mungkin itu, Bu. Mungkin ada tambahan yang lain. Ya, terima kasih Bu. Nah, jadi tadi ada anak menyontek, kemudian yang dilakukan yang pertama dulu menstabilkan dulu, ya kan, menstabilkan identitasnya dengan cara menanyakan dulu apakah benar menyontek, kemudian memberikan pernyataan bahwa tidak hanya dia yang berbuat salah, ibunya juga pernah berbuat salah. Nah, kemudian memvalidasi tindakannya dengan cara menanyakan alasannya kenapa jadi sampai menyontek. Nah, jadi kita tahu alasan anak itu apakah tidak belajar di rumah, ataukah hanya ingin ketiduran misalnya. Iya. Nah, itu berarti memvalidasi tindakan. Kemudian baru menanyakan keyakinannya dengan cara mengaitkan dengan kesepakatan kelasnya, apakah boleh menyontek. Nah, kan ada kesepakatan kelas. Nah, ada contoh kasus yang lain yang Ibu hadapi di sekolah selain menyontek? Ya, Ibu. Mungkin menambahkan, misalnya ada terjadinya bentrokan di dalam kelas. Apa yang Ibu lakukan? Yang pertama kita lakukan menanyakan alasannya, kenapa terjadi pertengkaran, apa sebabnya. Yang
Yang kedua, untuk memvalidasi tindakannya, yang pertama kita dekati apakah siapa yang melakukan kesalahan. Kita untuk berusaha untuk menyelesaikan permasalahannya. Dan yang ketiga, keyakinannya. Nah, apabila permasalahannya itu yang dilakukannya itu tidak baik, maka kita akan memberikan arahannya agar tidak dilakukan kembali terulang lagi hal-hal yang seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Itu tadi contoh yang kedua yang dialami di sekolah. Tadi yang pertama menstabilkannya dengan cara menanyakan dulu apakah bertengkarnya kenapa, ya kan? Nah, itu memvalidasinya alasannya kenapa jadi bertengkar. Kemudian benar apa salah tindakan untuk bertengkar itu, kemudian menanyakan keyakinannya. Anaknya diberikan arahan, kemudian anaknya diajak untuk tidak melakukan kesalahan itu lagi karena sesuai dengan kesepakatan kelas yang ada. Ada lagi kasus yang lain? Ada, Bu? Anak berbicara tidak sopan. Dilakukan Biasanya juga laporan, Bu, mungkin saat istirahat, terus ditanyakan benar atau tidak mengatakan hal tersebut, terus ditanyakan alasannya apa, lalu dikaitkan kembali menanyakan keyakinan itu tuh sesuai tidak dengan keyakinan kelas yang sudah disepakati. ya, jadi ibu-ibu di sini sudah melaksanakan segitiga restitusi, tapi tidak tahu itu bahwa yang namanya segitiga restitusi. Mungkin baru ini mendengar yang namanya segitiga restitusi, padahal sudah dari dulu melaksanakan langkah tersebut. Nah, jadi ada banyak kasus yang biasanya kita tangani di sekolah itu yang mana harus menerapkan segitiga restitusi ini. Apakah ada kasus yang lain lagi? Satu kasus lagi. Ya. Kasusnya ini terjadi baru-baru ini saja. Jadi ada seorang anak melapor kalau dia melihat anak A itu ngambil uang anak B. Terus saya panggil anak A itu, saya tanyakan, kenapa kamu kok ngambil uang anak B? Terus dia awalnya nggak mau ngaku. Katanya saya nggak ngambil, Bu. Terus saya bujuk kembali. Saya bilang nggak apa-apa ngaku, ibu nggak akan marah. Ibu mau tahu aja kamu bener ngambil atau enggak gitu. Terus ternyata dia ngaku, dia bilangnya saya nggak ngambil, Bu, tapi saya minjam uang. Oh, terus saya tanya, kok kamu sampai minjam ke teman kamu? Emang kamu nggak dikasih uang saku kah? Terus dia bilang nggak cukup, Bu, uang saku saya, jadi saya minjam. Terus saya tanyakan keyakinannya, kira-kira minjam punya teman itu boleh atau enggak? Terus dia bilang nggak boleh, Bu. Iya, nggak boleh, kata saya gitu. Nanti orang-orang itu akan salah persepsi, salah paham. Sebenarnya kamu pengen minjam, ternyata dikira orang kamu nyuri. Nanti ke depannya kalau kamu kekurangan uang bilang aja sama ibu, saya bilang gitu kemarin. Ya sudah. Terima kasih. Nah, dari kasus yang dialami oleh Ibu Hilda, apakah sudah ketiganya langkahnya dilaksanakan? Ya. Silakan. Mungkin yang kasih dari Ibu Hilda tadi, yang pertama sudah ditanyakannya, ditanyakan alasannya, sudah divalidasinya. Yang mungkin yang ketiga aja, yang ketiga kan masalah kalau kita memfokuskan, artinya kalau anak tidak mencukup bilang tadi sama ibu, mungkin itu kurang tepat. Yang mungkin kalau lebih tepatnya kita membiasakan untuk anak, kita harus bisa menggunakan semaksimal mungkin, atau dengan memberikan alasan, atau dengan cara kita membawa tambahan bekal atau minum.
dan jangan lagi diulang kesalahan itu. Kita jangan memberikan peluang untuk anak, karena kalau kita memberikan peluang untuk anak, otomatis nanti anaknya itu akan terbiasa. Nah, mungkin itu saja tambahan dari Ulul. Terima kasih. Jadi langkah yang ketiga belum nampak, Iya, nampak. belum nampak terlihat dari penerapan langkah segitiga restitusi tadi. Nah, mungkin dari materi yang saya sampaikan hari ini, apakah ada yang ingin Ibu tanyakan atau ada yang ingin Ibu sampaikan lagi atau masukan? Tidak ada. Kalau tidak ada, sekarang kita refleksi kegiatan kita hari ini. Kita refleksi kegiatan kita hari ini. Apa pengalaman yang Ibu dapat hari ini setelah kegiatan Pombel kita laksanakan? Nah, apa pengalaman Ibu hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengalaman yang saya terima pada hari ini sangat bermanfaat sekali, karena ada hal-hal yang sepertinya yang kemarin belum tahu, hari ini sudah tahu, termasuk di mana apa yang kita lakukan. Sebenarnya kita sudah melakukan hal itu mungkin hampir setiap hari, cuma kita tidak tahu masuk di mana. Nah, seperti yang kedisiplinan yang pertama tadi, berbaris, berdoa, itu sebenarnya kita lakukan setiap hari, cuma kita tidak tahu ini masuknya di mana. Nah, setelah kita mengikuti tadi, kita bisa melakukan, oh ini masuk di sini. Nah, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ya, jadi pengalamannya yang awalnya tidak tahu sekarang menjadi tahu. Nah, yang awalnya tadi seperti masuk kelas, berbaris dulu, kemudian berdoa. Nah, itu termasuk contoh penerapan budaya positif. Nah, kemudian selain itu ada lagi yang ingin menambahkan pengalaman yang didapat hari ini? Ya, silakan. Mungkin terima kasih sebelumnya atas materi yang sudah Ibu sampaikan. Alhamdulillah hari ini saya mendapat banyak ilmu yang saya belum tahu, mungkin sama dengan Ibu, menjadi tahu tentang keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Jadi sebelum masuk ke tahun ajaran baru harus melakukan kesepakatan atau keyakinan kelas di kelas masing-masing, agar semua yang keinginan anak sama guru sama-sama itu agar di kelas itu nyaman, kemudian dalam proses pembelajaran juga kondusif. Jadi kegiatan pembelajaran itu berjalan dengan lancar. Itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu. Ada lagi yang ingin menyampaikan pengalamannya? Sudah cukup? Ya. Nah, semoga apa yang saya sampaikan hari ini dari beberapa materi tadi dapat Ibu terima, kemudian nantinya saya harap Ibu dapat menerapkannya di sekolah. Nah, jadi nantinya kita harapkan apa yang kita dapatkan dapat kita terapkan lagi, tidak hanya kita terima kemudian kita hilangkan. Nah, jadi setelah diterima kita terapkan, kita lakukan apa yang telah kita pelajari. Nah, mungkin dengan begitu sekolah kita akan menjadi lebih baik lagi, baik itu dari kualitas gurunya, kemudian muridnya. Nah, nanti harapannya semakin baik dan semakin maju. Nah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Salah hilaf mohon maaf, jika saya ada kekurangan dalam penyampaian materi, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
bersama-sama di kelas. Nah, jadi harus dilaksanakan. Nah, sebelum itu kita membuat kesepakatan kelas secara berkelompok. Ibu bagi kelompoknya. Ini ada 3 orang lah, 3 orang satu kelompok. Ini satu kelompok. Yang ini satu kelompok. Ini bertiga satu kelompok. Kemudian ini dengan temannya di sana satu kelompok. Ini bertiga, yang ini bertiga. Nah, sekarang duduk berkelompok dulu, ayo. Nah. Nah, udah siap? Siapkan alat tulisnya satu kelompok, cukup satu yang menuliskan lah. Jadi bicarakan di kelompoknya, tuliskan satu kelompok satu. Di sini kesepakatan kelas yang kalian. Nah, sekarang bicarakan dengan kelompoknya masing-masing. Apa kesepakatan kelas yang ingin kalian buat? Kalau sudah, tuliskan di sana. Cukup satu aja sekelompok.
jadi kesepakatan yang kita buat ini tadi, nah hari ini kita setujui bersama-sama. Jadi semua kesepakatan ini harus kita laksanakan. Jadi dilaksanakan sesuai kesepakatan yang telah dibuat hari ini. Jadi mulai hari ini apa yang telah kita sepakati itu kita laksanakan. Nah supaya apa kita laksanakan kesepakatan kelas itu? Supaya apa? Supaya kelas menjadi apa? Tentram. Apa lagi? Tertib. Apa lagi? Nyaman. Ya, apa lagi? Apa? Aman. Iya. Nah, jadi lingkungan kelas kita menjadi kondusif. Ya kan? Nah, kalau kelasnya nyaman, tadi tentram, nah siapa yang merasakan? Kita semua. Mulai sekarang sudah sepakat untuk menyepakati kesepakatan ini? Sepakat. Ya. Nah, jadi mulai hari ini sampai seterusnya kita laksanakan apa yang telah kita sepakati hari ini. Nah, mungkin hanya itu yang dapat kita sepakati hari ini. Terima kasih sudah bekerja sama membuat kesepakatan kelas. Nah, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Arbaina SPD, guru kelas 3 di SDN Malintang 2. Tempat di mana Ibu Alpia Hikmah Nopiani mengajar. Saya bangga kepada Ibu Alpia yang mengikuti calon guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Pengimbasan budaya positif yang disampaikan Bu Alpia kepada rekan guru merupakan salah satu aksi nyata dalam program calon guru penggerak sudah terlaksana dengan baik dan lancar. Mudah-mudahan kegiatan seperti ini terus berlanjut sehingga rekan guru juga mendapatkan ilmu pengetahuan dari apa yang Ibu Alpia dapatkan di program calon guru penggerak untuk berkembang ke arah yang lebih baik. Selain itu, ilmu yang kami dapatkan nanti dapat kami terapkan di sekolah agar sekolah menjadi lebih baik dan maju. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga Ibu Alpia terus semangat dalam mengikuti program calon guru penggerak dan selalu diberikan kesehatan, kelancaran, dan semangat tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syifa Rifda kelas 4. Saya merasa senang telah berpartisipasi dalam pembuatan kesepakatan kelas. Semoga dengan adanya kesepakatan kelas menjadi nyaman dan tentram. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Intan Nurani, siswi kelas 4. Saya sangat senang ikut dalam penerapan kelas. Kami bisa menyampaikan pendapat kami. Dengan adanya kesepakatan kelas, nantinya kelas akan menjadi lebih tertib dan damai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.